Alhamdulillah hari akhir berat. Nah, di ayat yang ke-25 Allah menyampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, jadi kebaikan orang beriman itu adalah yang mampu menyelamatkan dari api neraka itu. Nah, di ayat yang ke-25 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Hafal Pak Guru? Hafal lah, masa enggak hafal satu ayat. Ya. Wabasyiri sampaikan kabar gembira. Makanya Al-Qur'an itu Pak, salah satu metode dakwah itu adalah basyiro dan nadhiro. Jadi basyiro itu kabar gembira, nadhiro peringatan, gitu. Peringatan terhadap sebuah ancaman. Nah, terkadang kita ini maunya hanya basyiro saja, tapi nadhironya tidak mau. Diperingati nggak mau, tapi hanya ingin mendengar kabar gembira saja. Padahal basyiro wa nadhiro itu selalu berdampingan. Kalau hanya mendengar kabar gembira saja, tidak ada peringatan sama sekali, itu tidak akan mampu mengerem, gitu ya, kalau tidak ada nadhiro. Makanya ada basyiro, ada nadhiro. Jadi ya basyiro terima sebagai kabar gembira, nadhiro juga peringatan untuk sebuah ancaman juga harus terima. Itu basyiro wa nadhiro. Wa basyir sampaikan kabar gembira alladzina untuk orang-orang amanu yang beriman. Amanu yang beriman. Wa amilus solihati dan orang-orang yang mengerjakan solihati kebaikan. Amal soleh itu amal kebaikan, solihat. Nah, ini kan bentuknya jama' ya. Kalau jama' itu lebih dari satu. Jadi kebaikan itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat saja. Seluruh kebaikan yang dibenarkan menurut syariat, nah itu adalah solihati. Jadi tidak cukup Pak, tidak cukup dengan amal soleh hanya sholat saja, enggak cukup. Jadi yang namanya solihat itu banyak Pak. Kalau banyak kan lebih dari 3, syukur-syukur lebih banyak lagi, sebanyak-banyaknya amal soleh itu as-solihati. Nah, ini kemarin sudah sampaikan bahwa tidak cukup hanya beriman saja Pak untuk mendapatkan jaminan Allah mendapatkan surga itu. Tidak cukup hanya beriman saja. Saya beriman kepada Allah, tetapi tidak diikuti dengan amal soleh. Makanya kan di Al-Quran itu amanu, orang yang beriman itu selalu diikuti dengan wa amilus solihati, dengan amal soleh. Coba surat wal asri innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat. Surat itu At-Tin. Mana At-Tin? Terus Watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini juga sampaikan kabar gembira untuk orang beriman yang disertai dengan amal soleh. Itu cukup Pak, saya beriman kepada Allah. Dah cukup, tidak sampai di situ. Tapi harus dengan wa amilus solihati. Ya seperti kemarin saya sampaikan kan,
Pak mau umroh? Mau, cuman lisan saja mau Pak, tetapi tidak ada amilnya, tidak ada amilannya. Bergeraklah gitu kan. Bergerak dengan apa? Ya tadi dengan nabung itu. Bergerak, wa amil, kerjakan lah. Bukan hanya sekedar Pak mau umroh? Mau. Tapi cicing. Terjun mual. Tetap harus ada wa amilu. Jadi bergerak untuk mengerjakan itu. Wa amilus sholih. Nah, bagi orang yang beriman dan amal soleh, maka pahalanya annalahum bagi mereka jannat, surga. Surga itu kan puncak kenikmatan orang beriman itu surga. Jadi surga puncak kenikmatan orang beriman nanti di akhirat. Tajri yang mengalir minta tiha di bawahnya itu, di bawah surga itu. Al-anhar apa? Sungai. Kullama ruziku, setiap mereka diberi rizki di surga, minha di surga itu. Jadi nanti orang beriman tuh diberi rizki di surga. Min thamaratin, dari buah-buahan, rizkon sebagai sebuah rizki. Jadi nanti di surga orang beriman diberikan buah-buahan. Ketika diberikan buah-buahan, rizki buah-buahan, kalau orang beriman terus berkata orang beriman, min samaratin, buah-buahan, rizkon, rizki. Kalau mereka berkata, hadza, inilah rizki buah-buahan itu, alladzi, yang ruzikna, telah diberikan kepada kami, min qablu, sebelum itu. Kapan sebetulnya? Di dunia pernah merasakan apel? Ya. Pernah merasakan jeruk? Nanti di akhirat juga kalau mau jeruk ada kelihatan jeruknya. Apel ada jeruknya. Dulu pernah makan apel, dulu pernah makan jeruk. Kalau pengen coba makan jeruk enaknya silakan makan sekarang. Wa utu bihi. Nah, didatangkan lagi kepada mereka itu, didatangkan di surga itu, bihi, nanti di surga itu. Buah-buahan itu, buah-buahan mutasyabiha, yang sama Pak, sama seperti di dunia. Jeruk itu jeruk, apelnya gitu apel, tetapi bedanya apel di dunia dengan apel di surga itu, yang membedakan adalah rasanya. Yang apa rasanya jeruk di surga? Yang apa? Sok payolah. Sok payolah. Cek parobik teh, aing cantan tuh masuk ke surga. Bae mutasyabiah, yang sama Pak, bentuknya sama. Walahum tetapi tetap itu akan beda rasanya ya. Walaupun bentuknya sama tetapi beda rasanya. Nah, di akhirat juga walahum. Ini kan balasan bagi orang yang beriman nih. Ini orang beriman, nanti perhatikan ya. Kalau ingin mendapatkan pahala yang seperti ini, jadilah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Walahum, dan bagi mereka orang yang beriman itu, fiha, di surga, ajwajun, ada istri. Ajwaj itu jama Pak. Jama teh leuwih hiji. Ai mufradna naon? Betul, ini kan bentuknya jama ini. Jama. Mufradnya apa? Mufradnya zaujah. Nah, ini satu istri itu begini, satu istri kalimatnya Pak. Tapi kalau banyak istri ajwaj. Betul nggak? Betul. Di surga itu lebih dari satu istri Pak. Makanya satu riwayat menyampaikan 70 istri Pak. Kumaha cenah Pak, kuat moal. Kuat moal Pak 70 istri.
Beda rasa, beda kekuatan dunia dan kekuatan di surga. Kira nanti ada pertanyaan dari pihak ibu-ibu nanti. Itu sudah pertanyaan yang populer di kalangan ibu-ibu itu. Kata ibu-ibu itu, terus mungkin anu di surga teh eta teh pemajikan teh nah pemajikan di dunia atau lain. Kan gitu pertanyaan populer nanti. Ya. Apakah itu istri yang di dunia atau istri yang lain? Hampir kebanyakan para ulama menyatakan ya, itu adalah istri yang di dunia. Istri yang di dunia kan sama seperti mereka dikasih buah-buahan mutasyabiha yang sama Pak, buah-buahan itu. Ya. Istri juga sama. Hanya nanti itu apa di surga itu istri itu tetap jeruk kan sama, jeruk dunia dengan jeruk di surga itu sama bentuknya tapi beda rasa. Nah istri juga sama, di surga itu di dunia dengan di surga itu beda bentuknya sama, cantiknya cantik hurun ain, cantiknya istri di surga itu memang cantik menurut pandangan dan penglihatan kitanya. Ya cek urang ayeuna jawab panang kumajikanna gelis. Eulis cek panang mah. Gelisnya. Gelis ada penglihatan cek kita mah kan blit. Blitna masing-masing kan beda-beda ya. Ya Pak Irfan majikanna eulis cek Pak Irfan. Nah, di surga juga begitu. Gelis. Cek Pak Irfan mah di surga teh gelis. Eulis nya tepang gelisna. Tapi belum tentu cek Pak Rafiq mah gelis. Samalah seperti itu, blitnya yang berbeda nanti. Padahal berbeda. Kumamoto orang. Azwaj istri. Kumaha cenah papan di surga mah leuwih ti hiji. Pamajikan urang pan di dunia hiji ya. Jadi dunia hiji bisa lebih dari situ. Yang satu tetap yang di dunia itu tetap ada seperti di surga itu. Bujang-bujang pasea Pak di surga mah 70 istri bujang-bujang pasea mutoharoh Pak tuh. Tahu mutoharoh? Mutoharoh tahu? Mutoharoh itu tanpa head. Itu tanpa head. Masih nanti digalai setahun oke pendek. Di surga ada ayam mitoha. Ayam mitoha surga. Wallahu a'lam. Itu istri di surga itu lebih dari istri, bisa 70 istri dalam keadaan suci semua, tanpa bebas tanpa head, bebas hambatan. Ayeuna mah Pak Irfan sebulan sekalinya prewe saminggu mah, kadang 2 minggunya. Pre saminggu ini sebulan. Tala aya di dunya mah di gedarak teuing mah nyeri cangkeng atuh. Nyeri cangkeng di dunya mah. Di akhirat mah moal aya kan nyeri cangkeng moal. Di 70 ceki ge. Mutahharatun. Wahum terus kena. Wahum dan bagi mereka orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mana Pak Haji saya? Oh ya Pak Haji. Pak Haji. Pak Jis di surga ajwaj Pak Jis. Lebih hiji Pak Jis. Di dunia mah hiji we Pak Jis kayak yang loba mah di surga, yang loba mah di dunia mah hiji. Sebab di dunia mah lamun 2 pasti bakal nyeri hati. Itu. Tapi di surga mah 10 oke moal nyeri hati. Wah. Di surga mah bebas hambatan Pak Jis. Di dunia dibatasi seperti opat di dunia mah di surga mah lebih ti opat. Wahum dan bagi mereka pihak di surga itu khalidun abadi sok mending anak poligami nanti dulu. Poligami mending di dunia mending di surga
Ning di surga Pak, di dunia masa sementara opat oke para EKB. Jeung karolot KB di dunia nya. Pak EKB karolot KB keunaku hende KB. Ari di surga mah tong bora hiji Pak arek 70 ge mutoharoh bersih kabehanana jeung kholidun abadi moal pae moal kolot moal anu ngamak di surga hayang surga kieu coba anu lah syaratna amanu wa amilus sholihat kumaha cenah Pak nu pertanyaan teh kieu kumaha cenah Pak mun di dunya teh majikan teh opat opat dunya teh majikan opat nah di surga teh eta nu opat umpamana kieu nu kahiji terus maut ganti nu kadua maut deui ganti nu katilu maut deui kemungkinan ayat kemungkinan dina opat ini semuanya di surga akan terkumpul kembali bisa asal syaratnya amanu wa amilus sholihat bisa terkumpul lagi. Terus siapakah yang mendampingi? Kalau mereka beriman dan beramal soleh yang 4 itu pasti semuanya akan mendampingi. Kecuali kalau yang kafir itu tidak akan bisa mendampingi. Itu saja ya yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Nanti yang bertanya silakan di WA saja. Mudah-mudahan manfaatnya untuk ilmu, mohon maaf atas kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.